Secara nasional, tingkat prevalensi stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yakni di atas ambang batas sesuai dengan ketentuan WHO. Namun ternyata ada kabar baik yang dimana selain dari program-program pemerintah pusat, ternyata pemerintah daerah juga berupaya keras untuk menanggulangi permasalahan stunting yang ada di daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi, yang dimana tingkat prevalensi stunting ini mencapai 20%, yang dimana secara provinsi tingkat prevalensinya berada di angka 23,5% dan secara nasional masih di angka 24%. Bagaimana dan inovasi program apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, untuk mencegah, bahkan mengurangi, bahkan menurunkan tingkat prevalensi stunting? Selengkapnya dalam Dialog Nasional bersama saya Sasmita Kirana dengan tema Akselerasi Pencegahan Stunting untuk Generasi Penerus Bangsa. Baik pemirsa, Anda berjumpa kembali dalam program Dialog Nasional, dan kali ini kita akan membahas seputar isu stunting yang lagi-lagi di tahun 2023 ada kabar menarik untuk Kabupaten Banyuwangi. Dan kita tahu dalam target pencapaian pembangunan berkelanjutan atau SDGs secara global, Indonesia di tahun 2021 mencapai urutan ke-97, dan di tahun 2022 ada kabar baik yang dimana Indonesia menempati posisi ke-82. Nah, yang kita tahu juga pemirsa, harus kita ketahui bahwa Indonesia saat ini sangat banyak sekali program-program yang diupayakan untuk memberantas kelaparan, malnutrisi, dan juga kesehatan yang baik dan kesejahteraan sesuai dengan SDGs nomor 2 dan juga nomor 3. Dan tidak hanya pemerintah pusat saja, namun juga pemerintah daerah juga berupaya untuk menanggulangi permasalahan stunting yang ada di daerahnya masing-masing. Dan ada kabar baik untuk Kabupaten Banyuwangi, yang dimana kita tahu data terakhir menyebut bahwa Provinsi Jawa Timur secara globalnya, secara seluruh daerah ini berada di kisaran 23 atau 24%. Namun prevalensi stunting yang berada di Kabupaten Banyuwangi ini berada di kisaran 20%. Lantas bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana kerjasama kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi? Maka dari itu, di tema kali ini, yang kita akan membahas seputar akselerasi pencegahan stunting untuk generasi penerus bangsa. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan sapa dulu dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Bapak Amir Hidayat SK MMSI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Minta. Selamat siang semuanya. Baik, kemudian lalu yang kedua, yakni ada dari Kabid Pengendalian Penduduk dan KB pada Dinsos dan PPKB Banyuwangi, yakni Bapak Insinyur Lukman Al-Hakim MSI. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Mita. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Baik, kemudian juga hadir di tengah-tengah kita, yakni ada Ketua Tim Penggerak PKK Banyuwangi, Ibu DRA Budi Sayakti Sugira. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Mita. Ya. Selamat siang, pemirsa. Dan TV. lalu selanjutnya, yakni Ketua 4 Bidang Kesehatan dan Lingkungan di Tim Penggerak PKK Banyuwangi, yakni Bapak Dr. Juwana. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak Mita. Selamat Baik. siang untuk semuanya. Ada kabar baik untuk Banyuwangi, dan saya akan tanyakan dulu yang pertama kepada Pak Lukman. Baik, Pak Lukman, ketika kita melihat ada data dari BPS per tahun 2022, di mana kemiskinan di Banyuwangi pada tahun 2022 kembali menurun, yakni di angka 7,51%, dan ini merupakan level terendah sepanjang sejarah Kabupaten Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Lantas, apakah ini yang akhirnya berdampak pada penurunan angka stunting di Banyuwangi? Bagaimana dari Pak Lukman? Kami dari Dinas Sosial PP dan KB memang sangat concern sekali masalah stunting, terutama kalau dihubungkan dengan masalah kemiskinan. Kalau bicara masalah kemiskinan dihubungkan dengan stunting, memang ada korelasi yang cukup besar ya, mungkin seperti itu. Tapi berdasarkan keadaan kondisi stunting pada saat ini, kita mempunyai dasar-dasar kenapa stunting sangat kita konsentrasikan pada penurunan stunting dengan akselerasi yang begitu cepatnya. Pertama, berdasarkan SSGE, survei status gizi Indonesia itu pada tahun 2021 sekitar 20,1%. Pada tahun sebelumnya sekitar 23, sehingga ada penurunan sekitar 2 digit. Jawa Timur
pada tahun 2020 itu 24, turun menjadi 23%. Nah, tentunya kita melihat kondisi seperti itu, dasar kita selain SSGI, yang di mana SSGI tidak mungkin mencantumkan berapa jumlah nominalnya, tetapi karena survei, tapi bagaimanapun itu satu gambaran kondisi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Kedua, dasar kedua kita berdasarkan data PK 2021, yaitu pendataan keluarga 2021. Kita mempunyai dua segmen di sana. Pertama adalah risiko stunting dan potensi stunting. Nah, potensi stunting itu di Kabupaten Banyuwangi sekitar 40% dari jumlah keluarga yang ada. Untuk risiko stunting lebih kecil, 23,3% dari risiko yang lebih kecil karena ya potensi lebih besar daripada risiko. Nah, tentu data kami bukan kita tidak berdasarkan dari dua data SSGI dan data dari PK21 saja, tapi kita juga melihat data dari Dinas Kesehatan, yaitu bulan timbang. Kebetulan di bulan timbang mungkin dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan bisa menjelaskan, itu pada tahun 2021 sekitar 4370 kalau tidak salah, mungkin sekarang turun menjadi 2704. Nah, tentunya berdasarkan data-data itu kita nanti akan memapping kegiatan-kegiatan apa kontribusi apa yang harus kita lakukan setiap stakeholder yang ada dalam hal penurunan stunting. Berarti intinya tingkat kemiskinan itu selaras dengan tingkat stunting. Boleh katakan demikian. Karena apa? Kebanyakan, biarpun tidak bisa dikatakan secara definitif bahwa yang stunting itu merupakan orang miskin, belum tentu. Belum tentu. Karena bisa saja yang stunting itu bukan orang miskin. Karena tergantung dari pola asuhnya juga. Termasuk bagaimana mereka menyikapi cara potensi untuk memberikan gizi selama masa kehamilan maupun 1000 HPK. Mungkin seperti itu. Baik, berarti mungkin memang tingkat kemiskinan ini selaras, namun belum tentu orang miskin ini selalu mengalami stunting. Belum tentu selalu mengalami. Berarti ini ada kaitannya dengan prioritas program yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi. Kalau begitu saya akan menanyakan kepada Pak Amir, jadi apakah betul Pak, kalau penurunan stunting ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini? Ya, terima kasih Mbak Mita, pemirsa yang kami hormati. Yang pertama kami sampaikan bahwa penurunan stunting ini menjadi prioritas nasional, bahkan secara khusus menjadi arahan Presiden, karena ini tidak hanya di soal penanganan yang saat ini harus diturunkan stunting di Banyuwangi di tingkat nasional. Tadi sudah disampaikan data-datanya oleh dari Dinas Sosial. Ini terutama menjadi sangat krusial karena ini soal investasi masa depan. Kalau stunting ini tidak ditangani dengan baik, maka kita sering mendengar istilah lost generation itu, generasi yang hilang. Karena pertumbuhan otak anak, terutama pada usia balita, itu hampir 80 sampai dengan 90%. Nah, mulai dari hamil sampai dengan baduta itu pertumbuhan otak itu sampai dengan 80%. Kalau ini tidak kita jaga, maka ini akan terjadi penurunan kualitas SDM. Hasil riset menunjukkan bahwa ketika anak-anak stunting itu kecerdasannya 20% lebih rendah dari anak-anak yang normal. Maka ini bagian dari investasi masa depan yang menjadi prioritas tidak hanya di nasional, tapi juga di Kabupaten Banyuwangi. Berarti apakah memang stunting itu bisa disembuhkan atau mungkin bisa diperbaiki? Bisa ditangani, bisa diturunkan, dan inilah yang kemudian kita prioritaskan. Prioritas yang pertama adalah kita akan melakukan penanganan pada balita stunting, terutama yang usia 2 tahun, di bawah 2 tahun. Karena yang 2 tahun sampai dengan anak usia 2 tahun itu tumbuh otaknya itu sampai 80%. Kalau di atas 2 tahun sampai dengan 5 tahun itu hanya 10%. Tapi dari 5 tahun itu sekitar 10%. Maka inilah yang kemudian kesempatan emas kita akan terus maju, kita lakukan akselerasi penanganan stunting dan pencegahan stunting. Supaya tidak ada lost generation tadi. Jadi kita tangani yang baduta stunting di Banyuwangi itu masih ada cukup besar, dan tadi sudah disampaikan ada sekarang ini balita stunting Banyuwangi 2.704. Kita akan pilah, terutama yang baduta, bayi di bawah usia 2 tahun, yang dari keluarga miskin, yang asupan nutrisinya kurang, diberikan intervensi oleh pemerintah. Dan untuk mencegah supaya tidak ada penanganan, tidak ada stunting baru, kita kan sudah tangani yang
2704 ini, Ya. bumil ristinya, ibu hamil risiko tinggi, itu juga kita berikan intervensi secara khusus, terutama yang risiko tinggi dari keluarga miskin, diberikan asupan nutrisi dari pemerintah. Baik, berarti sudah banyak sekali program-program yang segera atau bahkan sudah diupayakan ya, sudah Betul. diupayakan oleh dinas kesehatan maupun dinas sosial. Dan saya juga akan menanyakan kalau terkait dengan program pastinya juga akan menanyakan seputar bagaimana penyuluhannya. Untuk itu kita juga akan bahas bersama dengan Ibu Dara Budi Saiti, yakni selaku dengan Ketua Tim Penggerak PKK. Ibu, kalau sejauh ini bagaimana terkait dengan program-programnya? Nah, ini penyuluhan yang sudah dilakukan hingga tahap ke masyarakat. Kalau dari Tim Penggerak PKK sendiri seperti apa, Ibu? Gimana Mbak Mita? Untuk Gimana? penyuluhannya sendiri sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Tim Penggerak PKK seperti apa? Iya, ini karena PKK adalah sebagai mitra pemerintah. Ini sebagai kader PKK mulai dari desa sampai kabupaten itu dimulai dari bawah. PKK adalah membantu keluarga, itu sebagai pendampingan keluarga. Itu ada di dalam keluarga itu, ya, di dalam keluarga ada pendampingan, yaitu sebagai keluarga yang punya balita, keluarga yang mau sebelum menikah, juga keluarga yang punya bayi. Baik, berarti Iya. emang tahapnya emang sangat kompleks sekali ya dari awal sebelum supaya pencegahannya ini maksimal. Jadi mulai dari tahap pernikahan sampai ibu hamil sampai dengan anak-anak ini selalu diupayakan oleh Tim Penggerak PKK, begitu ya. Saya juga akan menanyakan pada Pak Dr. Juwana, kalau tadi sudah melihat dengan apa saja program yang sudah dilakukan, kolaborasi dari dinas sosial, kemudian dinas kesehatan sampai dengan Tim Penggerak PKK. Data dari seluruh wilayah di Kabupaten Banyuwangi, daerah mana yang masih memiliki tingkat stunting tertinggi, Pak? Ya, Kecamatan Celuring yang masih mendominasi sejak tahun 2022 itu oleh PKK dipakai sebagai pilot project untuk ditangani. Kita istilahkan tanggap tangguh bencana. Hanya satu kecamatan ini yang paling tertinggi, Kecamatan Celuring. Kita mengambil dari satu kecamatan Celuring itu dulu yang paling tinggi Desa Pelampang Rejo. Baik, Desa Nah, Pelampang Rejo. di situ kita melakukan intervensi bersama dengan kolaborasi juga dengan dinas sektor lain, dan kita melakukan upaya-upaya PKK ini sampai ke Desa Pelampang Rejo ini untuk bisa mencari faktor penyebab, kemudian menyelesaikan permasalahannya, dan alhamdulillah ada keberhasilan. Jadi saat itu dipotret bersama dengan sektor, itu sumber air bersih kurang, kemudian tingkat konsumsi. Jadi tidak hanya kemiskinan saja ya, namun lingkungan pun juga mempengaruhi adanya Ya, lingkungan. kondisi stunting ini bisa terjadi. Betul, termasuk pengelolaan sampah yang belum baik saat itu ya, sumber air bersih, kemudian faktor lainnya tentang bagaimana upaya pemanfaatan posyandu dari ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita. Berarti memang ada program-program yang Ada, dilakukan ya, ada. tidak hanya dari dinas sosial dan dari dinas kesehatan, namun dari Tim Penggerak PKK juga pastinya Ya. ada seperti itu ya. Baik, pemirsa, kita akan bahas seputar program-program apa saja yang membuat prevalensi stunting di Banyuwangi ini bisa menurun. Kalau begitu selengkapnya, selanjutnya penelitian berikut ini, maka tetaplah di Dialog Nasional.
Baik pemirsa, Anda kembali lagi dalam program Dialog Nasional. Kali ini masih membahas putar isu stunting dengan Kabar Baik Indonesia, khususnya yang berada di daerah Kabupaten Banyuwangi ini ada penurunan stunting dengan tingkat prevalensi yang mencapai 20%. Kita masih membahas, kali ini di segmen ini kita akan membahas putar program pemerintah dan juga penyelarasan program di antara instansi terkait. Yang pertama saya akan menanyakan kepada Pak Lukman, selaku Kepala Bidang di bagian Dinas Sosial. Nah, kita tahu di tahun 2022, Bapak, ini kan Banyuwangi meluncurkan suatu program yang bernama Banyuwangi Tanggap Stunting atau BTS, yang dimana ternyata ini cukup mampu untuk menekan angka balita yang kekurangan gizi di Banyuwangi. Nah, kira-kira bagaimana BTS ini bisa sampai ke masyarakat dan bisa memberikan impact yang begitu baik hingga menekan angka prevalensi stunting di Banyuwangi, Pak? Terima kasih. Mungkin BTS ini suatu inovasi sebagai cara untuk penanggulangan stunting. Ada beberapa konsep yang ada dalam di BTS, yaitu ada istilahnya 2 basis dan 3 pilar kalau tidak salah. 2 basis itu pertama itu kalau tidak salah membangun kolaborasi, kedua yaitu upayakan zero stunting. Nah tentunya dua basis ini sudah bisa mencerminkan bagaimana kita masing-masing lintas sektor yang terkait untuk pencegahan dalam stunting, penanganan maupun pencegahannya. Terus untuk yang 3 pilarnya, tentunya ini lebih mengarah pada sasarannya. Pertama, untuk pilar pertama itu identifikasi balita stunting, baik problem maupun determinannya. Terus yang kedua, memperbaiki gizi penyebab dari kenapa kok menjadi stunting, kan seperti itu. Ketiga yaitu ukur ulang untuk janin maupun yang berpotensi stunting. Mungkin seperti itu. Jadi ada 2 basis dan 3 pilar untuk menjadi suatu inovasi dalam penurunan zero stunting. Ada beberapa yang perlu juga kami sampaikan. Tentunya untuk menuju BTS banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, untuk membangun kolaborasi masing-masing dinas dan lintas sektor terkait bagaimana menyelaraskan program itu menjadi satu tujuan, menjadi mempunyai goal yaitu penurunan stunting. Sebenarnya dari kita sudah membuat langkah. Pertama, kita sudah membentuk tim pendamping keluarga, yaitu tim pendamping keluarga. Masing-masing tim itu terdiri dari tiga kader, yaitu kader dari unsur bidan, dari unsur KB maupun dari unsur PKK. Ya, di sebanyak 217 desa kelurahan itu ada sejumlah ada timnya sekitar 1.316. Karena setiap tim itu ada 3 terdiri dari bidan, kader KB dan kader PKK, maka sejumlah totalnya sekitar 3.948 kader dalam hal penurunan stunting. Berarti memang supaya bisa ke masyarakat, bisa ke masyarakat, ya bisa ke masyarakat, ya bisa bersentuhan langsung dengan keluarga-keluarga yang berisiko stunting maupun keluarga yang mempunyai anak stunting. Nah, tentunya bukan hanya dinas sosial saja dan dinas kesehatan, ada dinas pertanian dan tanaman pangan juga dengan penguatan pangannya yang ada di desa kelurahan juga dikuatkan, termasuk dari perikanan dengan istilah STRC-nya yaitu sistem integrasi ternak ikan dan sayur, programnya itu juga ada, juga dari DPMD yaitu pemberian PMT untuk balita. Sehingga semua lintas sektor terlibat. Baik, berarti memang BTS ini secara kompleks ya, tidak hanya dari Dinsos sendiri, tapi juga berbagai instansi juga diikutkan supaya memang hasil dari program ini memang benar-benar bisa maksimal dan juga masih berkelanjutan hingga di tahun ini, Pak. Benar. Sebab kita mempunyai konsep konvergensi dalam penanganan stunting ini. Pertama, penanganan lewat unsur spesifik maupun kedua unsur sensitif. Kalau spesifik seandainya balita stunting itu digabungkan oleh spesifik seperti kurang darah, terus asupan nutrisi dan sebagainya, maka adalah intervensi spesifik miliknya dinas kesehatan. Tapi tidak menutup kemungkinan balita stunting atau risiko stunting diakibatkan oleh intervensi sensitif. Mungkin masalah sanitasi, rumah tidak layak huni dan sebagainya, termasuk akses jalan.
maka yang perlu dibutuhkan adalah dari lintas sektor. Itu Berarti intervensi memang sensitif. BTS ini merupakan salah satu program yang bisa Ya. membantu dengan tingkat permasalahan yang kompleks yang ini merupakan penyebab dari adanya stunting. Adanya stunting. Begitu ya. Ternyata tidak hanya program Banyuwangi Tanggap Stunting saja pemirsa, namun juga ada berbagai program lain yang diusung oleh pemerintah dan juga salah satunya adalah dari tim penggerak PKK Banyuwangi, yakni yang kita tahu ini di tahun 2022 ini mengembangkan Festival Posyandu Kreatif. Betul ya Ibu Budi ya? Nah, ini kira-kira impact positif yang diberikan dari adanya program itu apakah memang benar-benar sudah selaras dan sudah maksimal, sudah optimalkah? Seperti apa Bu Budi? Ya. Terima kasih. Memang program Festival Posyandu selalu diadakan di PKK setiap tahun, itu akan memberikan dampak kepada masyarakat juga kepada kadernya. Jadi kepada masyarakat itu akan memberikan pengetahuan atau ilmu yang lebih banyak tentang pemberian makanan yang sehat kepada anak, yaitu contohnya dalam Festival Posyandu itu ada lomba BMT, lalu juga ada panggung boneka di lomba Festival Posyandu ada isinya, di situ ada lomba panggung boneka, ada juga apa dokter ya, alat ukurnya balita. Baik. Jadi ini juga untuk menanggulangi, membantu permasalahan stunting. terhadap stunting. Baik. Jadi ini sangat bermanfaat terhadap kader juga kepada masyarakat. Luar biasa sekali. Jadi memang banyak sekali upaya-upaya yang sudah dilakukan. Salah satunya Ini adalah juga festival ini ya. ini Mbak Minta, kalau kita melaksanakan festival, kadang kita juga mendatangkan itu yang lebih menarik, mendatangkan dari narasumber dari ibu kota. Itu ilmunya Baik. ini tentang parenting, kadang-kadang Ilmu tentang begitu. parenting. Jadi untuk Iya. mengedukasi masyarakat Iya. supaya untuk meminimalisir stunting ini ya, karena Iya. memang stunting itu kan salah satunya juga permasalahan edukasi ke masyarakat yang memang Iya, belum betul. maksimal begitu ya. Baik, saya juga akan menanyakan kepada Dr. Yuwana. Kalau kita tahu tadi kan salah satu program maksud kami itu kan adanya Festival Posyandu Kreatif. Nah, selain dari program tersebut untuk upaya preventif yang digalakkan untuk menanggulangi permasalahan stunting, kalau dari tim penggerak PKK sendiri, apa saja, Pak Dr. Yuwana? Kita harapkan tuh di penguatan pada sumber daya manusia di kader. Di kader ya, Jadi khususnya di kader. selain pelatihan-pelatihan yang dilakukan di tingkat desa, kita ingin peran kader ini yang potensinya luar biasa, punya nilai juang yang luar biasa, punya kartu menuju surga karena tidak mengharapkan imbalan, tetapi betul-betul mau melakukan bagaimana sih memantau kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita, walaupun kelihatannya sepele, tapi itu perannya sangat besar. Tidak mengharapkan imbalan, tapi untuk membantu upaya pencegahan stunting. Apakah ini bisa menjadi upaya yang maksimal, Pak? Saya kira itu sudah sejalan dengan nalurinya sebagai seorang kader karena merupakan relawan. Rela. Berarti kebanyakan yang ada di Suka tim dan penggerak rela. PKK ini merupakan relawan. Begitu Paling ya? banyak relawan. Paling banyak karena, relawan. Ada berapa jumlahnya di Kabupaten Banyuwangi? 1.300 sekian. Jadi itu cukup banyak Yang jumlahnya. tersebar di 25 kecamatan Betul. secara merata. Jadi kalau kader PKK beda dengan kader Posyandu. Jadi itu kader Dasawisma namanya. Ada perbedaan Ya. ya terkait dengan Kalau Posyandu kita dan juga kader lihat dari tim peran PKK. mereka begitu besar. Jadi di dalam Festival Posyandu yang disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, itu merupakan kita ingin memberdayakan dan memberi reward. Reward sistemnya bukan hanya berupa uang, tetapi tambahan pengetahuan dan bagaimana seorang bintang dari artis ya, itu bisa memberikan kuis misalnya dengan bertanya dan nanti foto bersama, itu suatu reward yang luar biasa menurut saya. dan salah satunya bisa memberikan ilmu parenting tadi. gitu ya, mendapatkan ilmu sekaligus nanti akan diterapkan.
Misalnya bagaimana bercerita dengan menggunakan panggung boneka. Baik. Nah, materinya mungkin dia it's okay, sudah tahu tentang bagaimana pada bayi dan balita. Baik. Namun tekniknya, Berarti memang ini program-program yang sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan di tahun 2023 dan sudah mulai proses begitu ya. Baik, tak hanya itu saja pemirsa, kita juga ketahui bahwa ada dana alokasi yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yakni sebesar 7 miliar rupiah untuk mengalokasikan pada pencegahan stunting ini. Saya akan menanyakan kepada Pak Amir, Pak. 7 miliar ini menurut saya besar sekali ya. Menurut kami sebagai masyarakat awam, 7 miliar untuk pencegahan stunting ini kira-kira akan dialokasikan di mana saja. Mengingat tadi ada relawan yang di mana ini gratis ya, tidak dibiayai seperti itu. Bagaimana dari Pak Amir sendiri? Ya, terima kasih Mbak Mita. Pemirsa, jadi pemerintah ini di dalam rangka peran stunting ada 2 strategi utama. Tadi secara umum sudah disampaikan tentang BTS itu, Banyuwangi Tanggap Stunting, dengan 2 basis dan 3 pilarnya. Ya. Bangun kolaborasi, upayakan menuju zero stunting, Ya. itu basisnya. Jadi dana 7 miliar itu adalah stimulan untuk kolaborasi dan kita akan menuju zero stunting ini. Dan yang kedua sebagai pilarnya adalah yang pertama identifikasi by name, by address, by problem, by koordinatnya. Baik. Kita sudah identifikasi seluruh balita stunting ini, di mana problemnya apa. Karena kita tidak mungkin melakukan intervensi kecuali kita paham problemnya. Maka yang kedua adalah perbaiki problemnya itu sesuai dengan apa yang dialami. Dan yang ketiga adalah ukur. Kalau dulu di bulan Juni 2022 di launching oleh Bupati, kalau disingkat itu Bu Ibu, itulah sebenarnya acuan kita. Nah, Mbak Mita, pemirsa, jadi 2 yang prioritas itu adalah 1 penanganan, yang kedua adalah pencegahan. Penanganan ini terhadap balita stunting yang prioritasnya adalah baduta. Maka kita cek lagi, ada 2.704 balita stunting itu yang baduta kita pilah, dan yang dari keluarga miskin itu ada 792 anak di Banyuwangi. Tapi apakah betul ketika nantinya di tahun 2023 ini, apakah memang orang tua yang memiliki resiko anak stunting atau yang sudah memiliki anak stunting ini mendapatkan sejumlah dana di kisaran 150.000 hingga 400.000 rupiah per bulan, Pak? Ya, ini saya lanjutkan yang tadi itu, 792 anak baduta stunting dari keluarga miskin setiap hari akan mendapatkan tambahan natura protein Baik. berupa nanti kecamatan akan mendapatkan alokasi sesuai dengan proporsinya. Kecamatan yang paling tinggi tadi Celuring misalnya, itu mendapatkan alokasi yang paling besar, ada lebih dari 600 juta. Wongsorejo itu peringkat kedua, itu 500 juta lebih. Nah, totalnya itu sebesar sekitar 7 miliar. Nah, yang kedua adalah Bumi Risti. Kita mengharap supaya tidak ada stunting baru, maka ibu hamil risiko tinggi yang dari keluarga miskin kita berikan asupan nutrisi juga, protein juga, yang itu nanti dibantu oleh seluruh kecamatan, camat bersama dengan Wijoan, warung, setiap hari akan mendistribusikan protein berupa daging, ayam, telur, ikan, ini kepada seluruh sasaran tadi, 1.296 sasaran. Baik, berarti memang dari 7 miliar ini tidak digunakan secara dana langsung ya, tapi diberikan secara nutrisi, berupa makanan, kemudian berupa protein. Protein jadi, ya lebih stunting tepatnya. itu karena kurang protein. Jadi kenapa tumbuhnya kurang? Karena proteinnya kurang. Maka kita berikan protein hewani supaya ini bagian dari intervensi untuk meningkatkan tumbuh anak. Baik, luar biasa sekali. Jadi banyak sekali yang sudah dilakukan dari berbagai instansi, dari berbagai daerah, dan kemudian nanti kita juga akan membahas tentang peran stakeholder dalam mewujudkan Banyuwangi bebas stunting atau zero stunting, dan juga peran orang tua dalam mengurangi resiko stunting. Maka dari itu selengkapnya, setelah jeda pariwara, maka dari itu tetaplah di Dialog Nasional.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Nasional bersama saya, Sasmita Kirana. Dan kali ini masih kita membahas seputar isu stunting, yang dimana bagaimana pencegahannya dan juga penyelarasan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang program-programnya, kali ini kita akan membahas tentang peran stakeholder dalam mewujudkan Banyuwangi Zero Stunting. Dan tak hanya itu saja, juga ada sisi edukasi, yang dimana ini memang harus masyarakat ketahui ya, pemirsa ketahui bagaimana cara mendeteksi dini anak-anak yang beresiko stunting ataupun ibu-ibu hamil dengan resiko stunting yang cukup tinggi. Kalau gitu kita akan bahas yang pertama dari Dr. Yuwana. Dokter, bagaimana cara mendeteksi dini anak-anak yang mengalami kekurangan gizi kronis atau yang disebut dengan stunting ini? Jadi kalau di program kita di PKK, itu sebetulnya ada kita membuat suatu inovasi Gaman Bunda. Yang Gaman mana Bunda? Ya, gerakan masyarakat amankan ibu dan anak. Artinya kalau dulu kita ingin menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi. Terlepas dari program, sebenarnya bagaimana cara kita sebagai masyarakat awam untuk mendeteksinya? Maka itu dari sisi mencegah supaya tidak terjadi stunting jauh lebih berharga daripada setelah anak itu stunting. Baik. Akan dilakukan upaya-upaya maksimal pun mereka belum tentu bisa dientaskan secara optimal. Jadi apa yang dikatakan Pak Kepala Dinas tadi, Pak Amir, benar sekali. Jadi pencegahan jauh lebih utama daripada penanganan yang sudah terjadi. Jadi usia 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari kehamilan seorang ibu hamil, sampai dengan bayi berusia 2 tahun, itu rentang waktu yang sangat penting. Jadi kalau itu diutamakan menjadi fokus kita untuk pencegahan dan penanganannya. Jadi kalau tahu ibu hamil dengan kondisi kek, tentu intervensinya dilakukan pada saat itu ibu hamil. Jadi kalau ketahuannya pada saat bayi baru dilahirkan, kok tidak mendapatkan ASI eksklusif, maka intervensinya bagaimana upayanya nanti bayi dilahirkan itu mendapatkan ASI secara eksklusif. Nah, maka itu bukan terus setelah terjadi anak stunting kita mengupayakan, tapi mencegah terjadinya stunting secara optimal. Ini akan menurunkan jumlah kasus stunting. Baik. Terutama pada ibu terlebih dahulu. Pada masa kehamilan mungkin dia mengalami gangguan, tidak hanya faktor nutrisi, tetapi mungkin suatu penyakit, ya, atau bayi yang dilahirkan, ya. Kalau dia lingkungannya tidak bersih dan sehat, itu juga akan berpengaruh pada tumbuh kembang si bayi tersebut. Jadi misalkan nih Dokter Yuwana ya, misalkan ada kondisi ibu hamil atau mungkin kondisi ibu yang sudah memiliki bayi dengan kondisi abnormal, misalkan dari tumbuhnya atau tingginya ini hanya kurang dari 50 cm, terus kemudian beratnya ini yang awalnya harusnya normalnya mungkin di kisaran 3 kilo atau 3,5 kilo, tapi berada di beratnya ini 2,5 atau bahkan 2 kilo, apakah ini bisa menandakan bahwa bayi tersebut itu terkena kondisi stunting? Jadi kondisi bayi yang start dilahirkan namanya BBLR, bayi dengan berat lahir rendah di bawah 2,5 kg. Di bawah 2,5 kilo. Atau panjang badan kurang dari 48 cm pada saat dilahirkan, kita harus melakukan upaya pemantauan. Supaya bayi ini tidak tertinggal setelah dilahirkan itu. Jadi misalnya berat bayinya kurang dari 2,5 kilo. Bagaimana tumbuh kembangnya nanti kejar pada saat awal bulan pertama itu harus naik 8 on beratnya. Kemudian panjang badannya juga harus bertambah. Bulan kedua harus 9 on. Jadi tanjakan pertama persneling satunya itu pada bulan pertama, kedua, ketiga. Berarti masih bisa dicegah, masih bisa diperbaiki begitu. Nah, nutrisinya dari mana? ASI. Maka itu peran kita PKK, selain pada saat pemberian nutrisi pada ibu hamil, itu bagaimana menggalakkan ASI secara eksklusif. Baik. Kelihatannya mudah tapi tidak terlalu mudah di masyarakat, sehingga tantangan kita begitu besar. Promosi susu formula di mana-mana, ya. Namun ini perlu edukasi. Itulah peran kita di dalam PKK untuk menggerakkan agar bayi-bayi baru lahir
mendapatkan IMD, inisiasi menyusu dini. Berarti memang faktor edukasi juga sangat berpengaruh. Sangat begitu berpengaruh, ya? betul Baik, sekali namun Mbak Mita. selain dengan faktor edukasi, saya juga ingin menanyakan kepada Pak Lukman. Kalau tadi membahas kita seputar faktor kemiskinan, ini juga mempengaruhi adanya kondisi stunting. Nah, selain edukasi, kemudian stunting, selain edukasi dan juga kemiskinan, nah faktor apa saja yang memicu terjadinya stunting, Pak Lukman? Terjadi stunting memang banyak faktor sebenarnya selain masalah spesifik tadi yang dari asupan nutrisi dan sebagainya. Salah satunya mungkin dari kami ada 4 terlalu yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas Kesehatan. Pertama itu terlalu muda, mungkin saat mereka melahirkan itu pasang usia subur saat melahirkan di bawah 21 tahun, ini kan terlalu muda, otomatis akan berpengaruh terhadap kehamilannya. Berarti Dan tingkat sosialnya juga ya, ya berpengaruh. sehingga bisa berpengaruh, sehingga bisa melahirkan anak stunting. Kedua, terlalu tua melahirkan, punya anak. Terlalu tua melahirkan juga ya, berpengaruh adanya berpengaruh. stunting. Di atas 35 tahun, ini akan berpengaruh terhadap janin yang dilahirkan. Terus terlalu sering ya, terlalu sering istilahnya. Terlalu Nah, sering. sering istilahnya baru 2 tahun punya anak lagi, 2 tahun lagi punya anak. Seperti itu. Ini juga resiko tinggi. Juga ternyata. resiko tinggi karena belum sempat untuk melakukan pola asuh pada anak yang sebelumnya. Seakan-akan jarak yang ke satu dan kedua jarak 1 tahun, 1,5 tahun itu kan terlalu dekat. Lingkungan juga berpengaruh. Lingkungan juga berpengaruh. Jadi kalau lingkungan seperti sanitasi dan sebagainya. Dan ini yang intervensi nanti tentunya dari PU dan PU pengairan. Nah, ada lagi yaitu istilahnya keadaan rumah. Keadaan rumah juga berpengaruh karena termasuk di sana itu layak atau tidak rumah itu. Ini juga berpengaruh terhadap masa stunting karena memang tidak secara spesifik berpengaruh, tetapi paling tidak menyumbangkan sesuatu yang mempengaruhi mereka saat tumbuh kembangnya, seperti luas lantainya, terus atapnya, dindingnya, itu juga berpengaruh. Sehingga layak huni atau tidak. Kalau tidak layak huni, bagaimanapun harus kita intervensi dari lintas sektor terkait untuk katakanlah untuk bebedah rumah itu. Jadi ini juga banyak berpengaruh. Sehingga lintas sektor bisa mengintervensi, mungkin dari sanitasi, mungkin dari pengairan, dari rumah tidak lainnya, mungkin dari PU dan Cipta Karya, mungkin seperti itu. Dari faktor edukasi, kemudian kemiskinan, sosial, lingkungan, bahkan juga kondisi rumah, ini tentunya sangat berpengaruh ya, dan tentunya ini menimbulkan efek dampak jangka panjang terkait adanya kondisi stunting yang terjadi. Maka dari itu saya juga akan menanyakan kepada Pak Amir terkait dengan faktor pemicu. Kalau tadi kan kita sudah banyak mendengar ya Pak ya dari Dinas Sosial, kemudian dari tim penggerak PKK. Nah, lantas kita tahu bahwa ada 2 dampak yang paling signifikan ketika anak atau ibu hamil ini sedang mengalami dalam kondisi stunting ini tadi. Yang pertama adalah dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Nah, mungkin ini banyak sekali pemirsa yang ada di rumah belum mengetahui hal ini. Bagaimana kalau dari Pak Amir sendiri? Iya, Mbak Mita, terima kasih. Yang pertama, kami sampaikan bahwa stunting ini menjadi problem ini luar biasa, sehingga ini harus ditangani segera. Baik. Harus ditangani segera. Ada 2 hal yang menjadi pokok prioritas. Jadi, 1, penanganan pada saat balita. Yang kedua adalah pencegahan terutama di kehamilan. Maka 1000 hari pertama kehidupan, 270 hari selama kehamilan dan 730 hari selama usia 2 tahun itu menjadi faktor yang sangat krusial. Maka inilah yang menjadi prioritas. Nah, dampaknya kalau ini tidak ditangani, maka sudah barang tentu inilah yang kemudian hasil riset menunjukkan 20% kecerdasan anak itu akan menurun dari yang normal. Maka ini jangka panjangnya produktivitas akan menurun. Maka untuk itu, pemerintah memberi atensi yang khusus di tahun 2023 ini, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 504 ibu hamil risiko tinggi dari keluarga miskin diberikan asupan natura protein 15.000 per hari untuk diberikan dalam bentuk daging, ayam, ikan, telur yang supaya dikonsumsi sehingga anak yang dilahirkan tidak menjadi stunting. Baik, berarti untuk jangka pendeknya hingga ke jangka panjangnya kira-kira seperti apa, Pak? Ya, inilah yang kemudian perlu didorong oleh semua pihak, terutama kalau kemudian misalnya sakit sampai dengan baduta, terus kemudian asupan nutrisinya kurang, maka ini kan akan menurun pertumbuhannya kan gitu.
tinggi badannya tidak normal, terus kemudian kecerdasannya menurun. Nah, kalau jangka panjang sudah pasti ini mempengaruhi produktivitasnya. Baik. Sehingga kita bisa melihat kenapa daya saing suatu daerah rendah. WHO menyebutkan stunting di suatu negara batas minimalnya adalah 20%. Kalau lebih dari 20% itu menandakan indeks daya saingnya rendah. Jadi Berarti Banyuwangi sudah sesuai dengan standar WHO ini. di tahun 2021 itu hasil survei SSGI kan 20,1%. Kita di ambang batas WHO yang menyebutkan 20% itu. Baik. Nah, di tahun 2022 ini sekarang ini sedang dipersiapkan untuk dirilis SSGI terbaru. Kita targetkan turun di posisi 17%. Jadi Dan target di tahun 2023 ya? 2022 ini sedang diumumkan, jadi Ya. upaya kita selama 1 tahun 2022 itu targetnya 17%. Ini belum dirilis karena kita baik. menunggu hasil survei SGI, tapi terus akan kita upayakan di tahun 2023 ini kita harapkan bisa menurun lagi sampai di posisi 13, syukur kalau misalnya sampai di 11%. Baik. Secara nasional ditargetkan di tahun 2024 sampai di posisi 14%. Baik, luar Ya. biasa sekali. Jadi memang sudah ada dampak jangka pendeknya maupun dampak jangka panjangnya, termasuk indeks pembangunan manusianya terhadap suatu Betul. daerah itu yang sangat berpengaruh ketika stunting ini tidak segera diatasi. Maka dari itu saya juga akan menanyakan, kalau tadi dari tim penggerak PKK sendiri ini kan sudah terjun ke lapangan. Berarti intinya kalau sudah sesuai dengan apa yang dibahas oleh Dr. Juwana, edukasi ini penting sekali. Nah, kalau di lapangan sendiri, apakah betul penyebab utamanya itu adalah kurangnya edukasi di masyarakat? Dari Bu Budi sendiri. Memang di masyarakat kadang-kadang kurang informasi tentang Edukasi seputar stunting dan juga ya, edukasi juga ini. parenting ya. Nah, juga ini tentang paham yang paham apa ya? Paham masyarakat yang itu kepercayaan bahwa kalau apa ya? Ada pantangan. Iya. Kalau hamil tidak boleh, kalau itu loh orang Jawa gitu. Pantangan-pantangan ala orang Jawa ya, ketika Mitos, mungkin kalau hamil gitu. tidak boleh makan Kadang-kadang ini, nggak boleh juga makan matang itu, ke begitu dalam. ya. Untuk pengaruhnya dari stunting, jadi mitos. Jadi kadang orang hamil tidak boleh makan ikan apa, Tidak boleh makan cumi, tidak boleh makan nanti udang. anaknya akan gimana. Iya. Itu mitos-mitos itu juga harus Hilangkan ya, dihilangkan. harus dihilangkan. Kadang-kadang ada masyarakat yang kepercayaan terhadap itu Masih kuat sekali, Iya. Itu juga mempengaruhi terhadap perkembangan atau Tumbuh pengaruh kembang dari anak ya. stunting. Jadi juga ini karena saya sebagai ketua Korikan, ini juga ini memberikan bantuan-bantuan di masyarakat tentang gizi atau makanan-makanan yang Mencerdaskan ya, yang kata Pak Lukman, Dinas Pak Amir. Kesehatan bahwa gizinya itu terutama adalah tadi di otak itu Kecerdasan pertumbuhan otak. otak itu akan 80% itu di usia-usia balita, yaitu adalah ini di makanan yang mengandung ikan laut ini. Jadi kata saya sebagai ketua Korikan membudayakan bahwa masyarakat itu senang makan ikan laut. Baik. Itu juga sangat membantu untuk meningkatkan atau mengurangi stunting. Baik, luar biasa. Jadi memang banyak sekali upaya yang sudah dilakukan oleh tim penggerak PKK ini, salah satunya melihat dari sisi edukasi, kemudian juga ada satu program yang dimana masyarakat ini gemar makan ikan, itu tadi ya, melihat dengan Banyuwangi yang memang potensi ikannya ini luar biasa, dan ini juga bermanfaat untuk mencegah stunting ini supaya lebih turun lagi ya nilai prevalensinya. Baik, begitu. Dan pemirsa, kita juga akan membahas tidak hanya seputar program, kemudian juga peran stakeholder dan juga sisi edukasi. Kita juga akan membahas bagaimana Banyuwangi dengan pemerintahnya ini bisa menuju zero stunting dan harapan-harapan ke depannya seperti apa. Mengingat tadi Pak Amir juga sudah menyebutkan ya Pak ya, kalau bisa ini 17% atau mungkin bisa di bawahnya. Penasaran seperti apa selengkapnya setelah jeda pariwara, maka dari itu tetaplah di Dialog Nasional.
Anda kembali dalam program Dialog Nasional. Kali ini masih bersama saya Sasmita Kirana dengan tema akselerasi pencegahan stunting untuk generasi penerus bangsa. Dan lagi-lagi kita sudah membahas banyak sekali program-program dan juga edukasi terkait dengan pencegahan stunting ini. Lantas, apakah program-program yang akan diusung kembali terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan Banyuwangi hingga tingkat prevalensinya menurun di angka 20%, dan tadi juga sempat disinggung oleh Pak Amir selaku Dinas Kesehatan juga akan turun kembali insya Allah ya Pak ya di tahun 2023 atau 2022 akhir ini tingkatnya turun menjadi 17%. Nah, maka dari itu saya juga akan menanyakan terkait dengan program-program yang diusung. Pertama saya akan menanyakan kepada Pak Amir, karena tadi sudah optimis sekali ya, kita bisa di angka 17%. Nah, ini kira-kira untuk ke depan, memang apakah ada pengembangan inovasi baru atau memang hanya meneruskan pengembangan program-program yang lama? Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri? Yang pertama, BTS dengan 2 basis dan 3 pilarnya itu menjadi payung bagi seluruh stakeholder terkait. Kita saling berkolaborasi karena stunting ini tidak bisa diatasi sendiri oleh Dinas Kesehatan, oleh Dinas Sosial, tapi seluruh pihak. Kami terima kasih pada PKK, Bu Ketua PKK ini sangat concern, dan seluruh pihak, terutama di lapangan para kader posyandu, para kader tim pendamping keluarga dan sebagainya. Untuk tahun 2023 ini, pemerintah daerah memberikan alokasi 2 miliar untuk memberikan insentif dan reward kepada seluruh kader posyandu. Sejumlah 13.000 lebih diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini bagian dari upaya bagaimana kita akan menggerakkan mereka semuanya sebagai apresiasi, sekaligus kita akan mendorong supaya mereka mampu untuk mendampingi, memberikan pendampingan, penyuluhan edukasi kepada keluarga-keluarga stunting dan resiko stunting, dan sekaligus di setiap bulan kita minta para kader posyandu untuk menimbang, mengukur apakah berat badan dan tinggi badannya sudah meningkat, dan kemudian melaporkannya dalam aplikasi BTS. Jadi kami sudah menyiapkan, dibantu oleh Dinas Kominfo, ada aplikasi BTS banyuwangi-cup.go.id yang setiap hari yang teman-teman sudah mengalokasikan anggaran dan memberikan asupan nutrisi kepada balita dan bumil Risti itu, kemudian diinput sehingga kami yang ada di kabupaten bisa memantau, oh ini sudah mendapatkan asupan nutrisi, sudah sampai ke keluarganya, sampai kepada balitanya. Jangan lupa daging, ikan, telur, susu yang diberikan ini harus sampai kepada yang bersangkutan, kepada balita stuntingnya. Jangan sampai nanti salah diberikan kepada adiknya, kepada saudaranya, bukan. Ini untuk yang stunting. Harapannya seperti itu. Pantauannya ini sudah sangat detail sekali ya, sampai ada aplikasi khususnya. Betul, diberikan BTS. Aplikasi khusus dan dibantu oleh para kader posyandu, kader TPK dan seterusnya. Baik, luar biasa sekali. Kalau itu kita juga akan menanyakan kepada Dinas Sosial. Kalau tadi dari Dinas Kesehatan ini sudah optimis sekali, Pak. Banyuwangi ini bisa turun kembali ya, bahkan bisa sampai di kisaran prevalensinya 17%. Nah, kalau dari Dinas Sosial sendiri, apakah juga seoptimis itu sama dengan Dinas Kesehatan nih? Apakah Banyuwangi bisa sampai ke tahap bahkan mungkin bisa zero stunting gitu? Kami sangat optimis sekali karena memang lihat dari semangat dari lintas sektor untuk menurunkan masalah stunting. Karena memang menjadi program Kabupaten Banyuwangi bahwa kita kalau bisa zero stunting. Ada beberapa yang kami sampaikan, kami mempunyai tim TPK, tim pendamping keluarga, yang sebanyak, kami sebutkan tadi sebanyak 1.316 itu, dan kita biayai itu dengan pulsa gratis dari kami, dari pulsa per kader ya, kadernya 394,8, setiap kader kita kasih pulsa setiap bulannya senilai 100.000. Terus seandainya nanti tim itu melakukan pendampingan, kita juga kita bayar sebesar 330.000 satu tim itu. Satu tim ya. Tim. Berarti memang ada pengembangan. Ada dari pengembangan. tahun 2022 ke tahun 2023. Ada untuk mengakselerasi dari penurunan stunting itu. Terus kita juga sampaikan juga bahwa dari kader-kader TPK nanti mereka seintensif mungkin untuk melakukan input data yang berpotensi stunting atau resiko stunting atau balita stunting pada aplikasi BTS dari TPK itu maupun aplikasi e-simil. Berarti ada kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan juga stakeholder terkait ya? Ya, ada. Jadi e-simil itu elektronik siap nikah dan siap hamil. Selain itu kami juga mempunyai program untuk mempercepat penurunan stunting. Kita mempunyai program namanya Dahsyat Dapur Sehat Atasi Stunting.
kebetulan kita mempunyai kampung KB sebanyak 33 kampung KB yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nanti kita dapur sehat itu konsepnya adalah bagaimana kita mengelola pangan lokal yang ada di sana, apakah itu sifatnya komersial, non komersial maupun itu nirlaba nanti. Nah, dapur sehat diharapkan bisa menangani kondisi-kondisi desa kelurahan yang ada stuntingnya lewat rembuk lokal karya yang ada stunting ada di desa. Itu harapan kami. Nanti kita maksimalkan semua item-item yang berkenaan dengan masalah penurunan stunting yang ada di desa kelurahan di Kabupaten Banyuwangi. Jadi memang terlepas dari berbagai faktor pemicu adanya stunting, ini memang Dinas Sosial sudah menyiapkan program-program yang khusus disesuaikan dengan pemicunya stunting ini, begitu ya Pak ya? Secara kelembagaan kita sudah membentuk TPPS, maksudnya tim penurunan stunting. Jadi tim penurunan stunting tingkat kabupaten sudah membentuk, tim penurunan stunting tingkat kecamatan sudah ada, dan tingkat desa kelurahan juga ada namanya tim TPPS sebagai tim untuk pengendalian penurunan stunting. Kita juga mempunyai kegiatan audit stunting, sehingga apabila ada permasalahan nanti di tingkat desa, kira-kira ada sound stunting mana yang kira-kira lokus stuntingnya, maka kita akan turun lewat audit stunting itu. Baik, dan di sana banyak sekali. profesi, baik dari spesialis anak, ahli gizi, itu kita rekrut semuanya untuk penanganannya nanti. Baik, kompleks sekali ya. Baik, terima kasih Pak Lukman. Dan terakhir saya juga akan menanyakan kepada Pak Dr. Juwana terkait kontribusi tim penggerak PKK di tahun 2023. Singkatnya saja Pak, seperti apa yang akan dilakukan? PKK akan berkolaborasi dan sinergi dengan dinas sektor terkait, Dinas Kesehatan, DPMD, DPPKB, akan kita kolaborasi dan masuk pula PKK dalam tim penanggulangan stunting. Dan itu akan kita fokuskan pada upaya-upaya kita bersama dalam pendampingan di tiap keluarga, karena permasalahan tiap keluarga akan bisa didampingi oleh kader yang berada di tempat. Baik, yang luar mana biasa. kader Dasawisma sekitar 13 ribuan sekian itu juga cukup banyak dan bisa berkontribusi untuk memberikan edukasi maupun permasalahan yang ada di tiap keluarga. Baik, berarti memang sudah berupaya untuk berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial untuk membantu mencegah stunting, bahkan sampai Banyuwangi ini zero stunting, begitu ya? Dalam Dokter, kaitan untuk nutrisi, kita karena kita punya potensi protein hewani dari ikan, maka PKK sinergi dengan Dinas Perikanan itu menggiatkan tingkat konsumsi dari ikan di tingkat keluarga. Baik. Memang ada permasalahan tingkat penerimaan, namun upaya-upaya kita mengolah melalui Festival Posyandu akan kita kreasi kembali untuk selain PMT nanti juga ada peningkatan peran keluarga di dalam menyiapkan generasi berikut akan lebih baik dengan tingkat konsumsi ikan. Salah satunya adalah program masyarakat gemar makan ikan itu tadi, begitu ya, yang bekerja sama dengan Dinas Perikanan, ya, begitu. Tidak hanya dengan Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial, tapi juga instansi-instansi terkait, begitu ya. Baik, dan terakhir dari Ketua Tim Penggerak PKK yakni DRA Bu Budi Sayekti. Nah, apa harapan ke depan untuk pencegahan stunting di Banyuwangi khususnya di tahun 2023 ini? Ibu, silakan. Terima kasih Mbak Mita. Saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuwangi mengharapkan stunting di Kabupaten Banyuwangi itu harus turun. Jadi yang terutama yang terbesar itu ada di Kecamatan Srono, itu Kecamatan Ciluring, mohon maaf, itu semua stakeholder juga mengarah di sana dan mengatasinya, dan semoga stunting ini akan turun, akan diupayakan bisa turun. Baik, intinya emang Banyuwangi harus lebih turun lagi ya dari hasilnya yang sekarang, dari peningkatan yang sekarang, begitu ya? Ini adalah peran dari kader, juga pendamping tadi di dinas sosial, karena PKK juga sebagai pendamping keluarga. Ini juga membantu untuk mengatasi
Permasalahan stunting, permasalahan yang ada di Banyuwangi. permasalahan stunting di wilayah, dan mudah-mudahan stunting di Kabupaten Banyuwangi ini sampai ke zeronya. Zero Itu stunting ini gitu. Baik. harapan dari PKK, karena sifatnya PKK ini tidak punya anggaran tapi membantu sebagai kader yang militan untuk memberikan memberikan Edukasi. motivasi, memberikan ilmunya kepada kader-kader, kepada masyarakat supaya kita itu bebas dari stunting. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Budi dan juga para narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara pemirsa. Intinya adalah Banyuwangi ini memang luar biasa sekali dengan program-programnya. Dan kita tahu bahwa prevalensi stunting di Banyuwangi sudah menurun, yang di mana di Jawa Timur ini di kisaran 23,5% dan saat ini datanya adalah di kisaran 20% untuk Kabupaten Banyuwangi. Dan ada rasa optimis yang dimana ini bisa lebih turun lagi, yang dimana bisa mencapai 17%, ya Pak Amir ya. Kita berupaya bersama-sama, kita galakan bersama bahwa Banyuwangi ini bisa untuk menuju zero stunting. Dengan pembahasan isu stunting, maka menjadi satu upaya, satu langkah kita bersama. Saatnya, ayo Banyuwangi menuju zero stunting. Kalau begitu, saya Susmita Kirana pamit undur diri dan kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Maka dari itu tetaplah di Dialog Nasional.